Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal yang saya bahas ini bagaimana cara kita menentukan suatu senyawa tidak dapat dibentuk apabila diketahui konfigurasi elektron dari suatu atom. Ya, contoh soal seperti ini itu adalah salah satu pelajaran kimia SMA kelas 10 ya, yang tentang atom gitu. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soal berikut ini, kalian yang belum subscribe channel ini, saya harapkan kalian subscribe channel ini sekarang juga, karena setiap hari kami upload satu video mengenai fisika, kimia, biologi, atau matematika ya, dan nyalakan juga notification-nya. Oke, sekarang langsung saja ke contoh soalnya. Konfigurasi elektron atom titanium adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, dan 4s2. Ini bukan koma ya, nggak pakai koma ya. Kan kalau misalkan menuliskan konfigurasi elektron, kan nggak perlu pakai koma gitu ya. Ya, jadi langsung saja 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2. Senyawa berikut yang tidak dapat dibentuk adalah titanium itu Ti ya. Kalau kalian lihat dari A sampai E itu Ti ya, itu ada lambang atom dari titanium ya. Mungkin bagi kalian ada beberapa yang belum familiar ya. Mungkin banyak bagi kalian yang belum terlalu mengerti tentang atom-atom pada logam transisi. Mungkin bagi kalian banyak yang sudah familiar dengan yang logam utama ya. Jadi saya kasih tahu untuk titanium itu dia lambang itu ada Ti ya. Nah, Ti ini dia sudah diketahui konfigurasi elektronnya ya. Tapi kalian lihat bahwa di konfigurasi elektron yang diketahui ini ada suatu kejanggalan ya. Ya, kalau kalian lihat dari aturan Aufbau itu, ini ada urutan yang salah ya. Kalau urutannya benar ya, itu seharusnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 harusnya, baru 3d2 gitu ya. Itulah kenapa atom titanium itu berada di golongan transisi, karena dia terakhirnya D gitu. Dia terakhirnya D. Kalau dia terakhirnya D, dia pasti ada atom transisi atau logam transisi gitu. Jadi jangan sampai konfigurasi elektron yang diketahui ini membuat kalian bingung ya. Ya. Kenapa kok ada berapa buku yang menuliskan 4s yang terakhiran gitu? Karena dia kulitnya itu dia lebih besar gitu. Kalau kalian lihat dia kan 4 kan. Seharusnya dia semakin dia ke kanan ya, itu semakin besar dia kulit atomnya gitu. Jadi kalau dia 1, 2 kan besar nih, terus 3 membesar. 4 dia sudah besar, tapi dia lanjut lagi ke 3, dia mengecilkan dia nilai kulitnya gitu. Nah, karena itulah banyak buku yang menuliskan 4s itu yang lebih belakang dibandingkan 3D gitu. Karena memang 4s ini yang kulit atom terluarnya, karena dia berada di kulit keempat. Sedangkan 3D ini dia berada di kulit ketiga masih gitu. Tapi kalau kalian lihat di aturan Aufbau-nya memang 3D yang terakhiran gitu. Jadi kalian bisa bolak-balik ya antara 4s sama 3D-nya. Kalian bisa bolak-balik ya, tapi supaya tidak membingungkan kalian, saya tuliskan 3D-nya yang terakhiran itu. Ya. Oke. Nah, senyawa yang tidak dapat dibentuk adalah ya, kalau kalian lihat dari senyawa yang tidak dapat dibentuk, berarti kalian cari bilangan oksidasinya berapa. Ya, kalian cari bilangan oksidasinya berapa, atau kira-kira titanium itu bermuatan berapa aja sih gitu. Karena saya sudah mungkin kan yang sudah melihat video saya sebelumnya, itu kalau dia golongan transisi, bilangan oksidasinya bisa lebih dari 1 gitu. Hati-hati gitu ya. Kalau dia terakhirnya saya tuliskan 2 ya, 2 berarti jadi 3D2 sama 4s2 gitu. Ya. Untuk yang ionisasi, terjadi ionisasi, itu yang pertama kali itu ada elektron keluar. Jadi yang terjadi ionisasi duluan itu adalah S-nya, 4s. Elektron di 4s, dia melepaskan 2 elektron ya. Jadi Ti itu dia bisa bermuatan 2+. Karena dia melepaskan 2 elektron di 4s itu yang terluar kan, dia melepaskan sebanyak 2, jadi Ti 2+ gitu. Ya. Nah, untuk ionisasi pada unsur transisi ini itu bisa sampai ionisasi pada D-nya, pada subkulit D-nya gitu. Jadi dia sudah melepaskan 2 elektron, dia bisa melepaskan 1 elektron di 3D. Ya, dia bisa melepaskan 1 elektron 3D, jadi dia bisa Ti 3+. Ti 3+ dia juga bisa. Ya. Nah, 3D ini masih sisa 1 lagi kan? Dia kan sudah melepaskan 1 elektron. Dia masih sisa 1 lagi, berarti 3D1 kan? 3D1 dia masih bisa melepaskan lagi yang 1 elektron di 3D, sehingga dia bisa melepaskan 1 lagi elektron di Ti 4+. Ya. Ya, untuk P3, P6 itu tidak bisa dilepaskan lagi, sehingga untuk titanium itu dia memiliki bilangan oksidasi bisa +4, bisa +3 ya, dan bisa +2 gitu. Ya. Pasti ada kalian yang akan bertanya, kok misalkan 1 nggak bisa ya kayak +1 gitu, karena kan 4s itu bisa dilepaskan gitu.
Ya, mungkin bagi kalian yang melihat di golongan utama, ya, saat golongan utama itu kalau dia alat tracking itu subgrid S atau tracking subgrid P, dia itu melepaskan langsung semuanya gitu. Dia melepaskan langsung semuanya, tidak bisa di subgrid S sama subgrid P itu dia melepaskan satu persatu gitu. Kalau di subgrid D-nya baru kita bisa melepaskan satu persatu elektronnya gitu. Jadi tidak ada titanium itu yang bilangan oksidasinya plus 1. Semuanya itu ada bisa plus 4, bisa plus 3, dan plus 2. Bahkan sampai kalau kalian lihat mangan ya, mangan itu kan dia terakhirnya 3D5 sama 4S2 kan. Dia bisa konfigurasi elektronnya bisa bilangan oksidasinya itu sampai plus 7 gitu. Karena dia melepaskan semuanya, 5 sama 2 itu dilepaskan semuanya. Jadi dia bisa mangan itu sampai bilangan oksidasi plus 7 gitu. Ya. Nah, kita sekarang lihat dari A sampai E ini, yang mana yang di luar ini? Yang bilangan oksidasi TI-nya bukan plus 4, plus 3, sama plus 2 gitu. Kita cek sekarang. A, K3, TI, O3. K3 itu dia karena kalium kan, kalium di golongan 1A. Dia pasti plus 1. Ya, plus 1 kali 3 berarti plus 3. Saya tuliskan sini K3, TiO3. Ya, K3 dia kalium plus 1 berarti plus 3, dia kan O, oksigen. Ya, dia itu kalau bilangan oksidasinya selalu min 2, jadi min 2 kali 3 berarti min 6. Ya, karena ini dia tidak ada muatan berarti sama dengan 0 kan. Berarti TI-nya itu adalah plus 3. Ya, TI-nya plus 3 sudah benar ya, ada yang bilangan oksidasi TI-nya plus 3, berarti senyawa A itu bisa terbentuk. Yang B, K2 TI F6. Ya, K2 kalium dia plus 2, plus 1 ya, di K2 berarti plus 2. F6 fluor itu dia berada di golongan 7A, berarti dia dan oksidasinya min 1 ya, min 1 kali 6 berarti min 6 ya. Ini totalnya sama dengan 0 kan, karena nggak ada muatan, jadi TI-nya itu ada plus 4. Ada ya, plus 4 dia, TI ada plus 4 ya, berarti yang B bisa terbentuk. Yang C sekarang, TiO2. TiO2. O itu min 2 kan, min 2 kali 2 berarti min 4. Dia totalnya harus sama dengan 0, berarti TI-nya itu ada plus 4. Ya, dia ada TI dalam bentuk plus 4, berarti yang C juga bisa terbentuk. Ya. Sekarang yang D. D itu K2 TiO4. Saya tuliskan di mana di sini ya. K2 TiO4. Ya, K2 itu adalah K1 kan, 1 plus 1 kali 2 berarti plus 2. O itu dia min 2 kan, min 2 kali 4 berarti min 8. Ya, lokalnya sama dengan 0. Berarti TI-nya itu adalah plus 6. Ya. Nggak ada ya TI plus 6. Ya kan, ada TI-nya cuma plus 4, plus 3, sama plus 2 saja. Ya, nggak ada TI plus 6. Nggak ada dia bilang oksidasi TI dalam plus 6. Berarti yang D yang tidak bisa terbentuk. Berarti jawabannya D ya. K2 TiO4 tidak bisa terbentuk. Kita cek sekarang yang E. TiCl3. TiCl3. Cl itu dia berada di golongan 7A. Ya, dia segolongan dengan fluor. Berarti dia bilangan oksidasinya min 1. Min 1 kali 3 berarti min 3. Ya, dia totalnya sama dengan 0. Berarti TI-nya harus plus 3. Ya, ada TI plus 3 ya. Ada TI plus 3, berarti TiCl3 bisa terbentuk. Berarti memang jawaban yang tidak bisa terbentuk, senyawa tidak bisa terbentuk itu adalah K2 TiO4. Berarti jawabannya D. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan saya bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang ngerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.